Iya, minasan, welcome back again with Mr. Eka di sini. Ngelihat bagaimana trio Luffy, Lau, dan Kid yang memiliki peran cukup penting sebagai perwakilan dari generasi baru yang ingin mencoba mewujudkan mimpinya. Nah, kemunculan beberapa momen Lau dan Kid di arc terbaru setelah berpisah di arc Wano Kuni sebelumnya. Mungkinkah ini semua tanda tentang bagaimana ketiganya masih memiliki koneksi yang akan terus berlanjut? Dimana bukan hal yang nggak mungkin kalau di beberapa arc yang akan datang ketiganya akan kembali diperlihatin bersama dalam rangka perubahan yang terjadi berkat arus dunia yang sedang dipegang oleh mereka. Ngelihat bagaimana udah Sensei nyelipin beberapa momen Lau sama Kid di arc terbaru ini guys. Mulai dari Lau yang terlihat bertarung sama bajak laut Kuroige lah, atau Kid yang baru-baru ini dikasih lihat udah dekat dengan Pulau Elbaf. Hal ini tentunya udah Sensei lakukan bukan tanpa alasan, melainkan memang ada hubungan yang ingin diperlihatkan kepada kita semua. Soalnya ketiganya yang bakalan menjadi kunci dari penggerak cerita One Piece ke depan. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Kid terlebih dahulu, dia jadi salah satu orang selain Luffy yang mungkin bakal banyak diselipin di beberapa momen di arc ahead kali ini guys. Belum pada akhirnya mungkin kita bakal dikasih lihat bagaimana bajak laut Kid berlabuh di Pulau Elbaf. Alasan dibalik mengapa Kid mungkin akan lebih banyak muncul, ya karena secara gak langsung mungkin aja Kid sendiri memiliki hubungan dengan Bonnie dan Kuma. Pasalnya kalau kita ingat-ingat kembali ya, Kid sendiri terlahir di lautan South Blue yang sama dengan keduanya. Well, ngelihat bagaimana Kuma yang diperlihatin kembali ke Marijua, lalu Bonnie yang udah balik lagi tersadar, kayaknya udah dalam waktu dekat beberapa flashback tentang keduanya akan diperlihatkan. Ya, mulai dari alasan Kuma yang tiba-tiba aja malah balik lagi setelah apa yang coba dilakukan oleh teman-temannya dari pihak pasukan revolusi. Rasanya emang ada suatu program terakhir yang ditanamkan oleh Dr. Vegapunk dan udah disetujui oleh Kuma. Dari itu pada akhirnya meski udah dicoba diselamatkan oleh Sabo dan kawan-kawan, Kuma masih harus kembali datang ke tempat yang membuatnya merasa seperti budak. Disebabkan memang ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Pasalnya kalau kita hubungin dengan bagaimana Kuma ditangkap hingga akhirnya ditawarkan oleh Dr. Vegapunk untuk menjadi objek penelitian, kita tahu kalau pihak pemerintahan dunia ingin menjadikan Kuma sebagai contoh. Bagaimana jika seseorang memilih untuk berada di sisi yang berseberangan dengan pihak pemerintahan dunia? Apalagi kita sendiri tahu bagaimana Kuma memilih bergabung membentuk pasukan revolusi bersama Monkey D. Dragon. So, melihat di beberapa chapter ke belakang, momen Kuma dan Bonnie udah mulai kembali diperlihatkan lagi. Rasanya udah saatnya kita mengetahui atau diberi sedikit kilas balik tentang apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan Sorbet pada saat itu. Belum lagi teka-teki tentang Kuma yang berasal dari ras spesial yang membuat mungkin aja ada alasan khusus dibalik mengapa Kuma lah yang dipilih untuk dijadikan contoh oleh pemerintahan dunia guys. Semua teka-teki ini mungkin akan mulai diperlihatin di beberapa chapter ke depan. Melihat Kid juga berasal dari lautan yang sama dengan Bonnie dan Kuma, walau kita sendiri masih belum dikasih konfirmasi tentang di mana pastinya Kid tumbuh, akan tetapi ngelihat momen yang tiba-tiba jadi dimunculkan di tengah-tengah konflik antara Kuma, Bonnie dengan pemerintahan dunia, kemungkinan besar ya Kid juga lahir di daerah kerajaan Sorbet. Tapi tepatnya ya saat Kuma sudah tidak lagi menjabat sebagai raja bagi kerajaan itu. Makanya gak aneh juga nantinya kalau kita nantinya dikasih lihat sedikit kilas balik saat Kid dan Killer masih kecil. Yang mana hal itu akan berhubungan sama bagaimana kondisi kerajaan Sorbet selepas peninggalan sang raja Bartholomew Kuma. Ya kalau emang bener seperti itulah masa lalu dari tempat Eustace Kid tinggal, maka Oda Sensei bisa menceritakan dua kilas balik dari beberapa orang yang berbeda, namun tetap pada inti cerita yang sama. Tentu hal yang udah gak aneh untuk dilakukan oleh Odachi guys, but menarik aja melihat bagaimana perkembangan dari karakter Kid dan Killer sendiri yang mungkin akan diperlihatkan dulu kilas baliknya sebelum pada akhirnya kita diperlihatkan bagaimana sekarang mereka akan bersiap-siap untuk memasuki negeri para raksasa alias Elbaf. Dan satu bukti pendukung yang bisa membantu kita semakin yakin kalau Kid dan Killer besar di kerajaan Sorbet yaitu bocoran dari SBS 104 yang mana Oda Sensei menceritakan sedikit tentang kisah masa lalu bajak laut Kid. Situ dikasih informasi kalau mereka besar di sebuah tempat yang gak berafiliasi dengan pemerintahan dunia dan tempat itu pun habis ditinggal oleh pemimpinnya. Ya, sebuah clue yang terlihat sangat merujuk ke apa yang menimpa seorang Bartholomew Kuma. Gila sih, pembangunan karakter yang mungkin diawali dengan sebuah kilas balik ini juga mungkin
mungkin aja persiapan yang sedang dibangun oleh Oda Sensei. Mengingat yang akan terjadi ke depannya di mana perang besar yang akan terjadi entah di mana. Well, kalau sebuah perang besar-besaran emang bakal terjadi, maka gak aneh rasanya kalau kita akan melihat kembali Kid, Lau, dan Luffy berada di satu tempat yang sama. Mengingat mereka lah salah satu yang bisa merubah arus dari dunia yang sedang berputar ini. Puncaknya, tentu pihak dari pemerintahan dunia juga akan segera berpartisipasi. Mengingat alur perintah kepada Serapim yang udah kita ketahui ya, dimana kalau emang Dr. Vegapunk bisa kabur bersama kru topi jerami dan yang lain, terus Serapim sendiri gak bisa diperintah dari jarak jauh atau bahkan melalui den-den musi sekalipun. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan alur perintah Serapim hanyalah para Gorosei seorang. Maka dari itu, kalau Serapim tetap ingin dilibatkan dan membantu pihak pemerintahan dunia atau angkatan laut, mau gak mau salah satu Gorosei harus ikut mendampingi para Serapim. Soalnya kalau enggak ya, dan mereka menyuruh kembali misal CP0 untuk memberikan perintah, dan ternyata Dr. Vegapunk udah berada di pihak yang berseberangan, maka kendali dari Serapim bisa diambil dengan sangat mudah, dan malah pihak angkatan laut dan pemerintahan dunia lah yang berada di posisi kurang menguntungkan. Sebuah hal yang harusnya bisa dicegah oleh mereka dengan mengikut sertakan salah satu Gorosei sebagai tindakan untuk mengantisipasi pergerakan dunia ke arah yang gak mereka inginkan. Edan sih, makin menarik dan memuncak aja apa yang sebenarnya sedang terjadi di dunia One Piece sendiri. Apalagi di sisi lainnya, kita juga dikasih lihat bagaimana seorang Monkey D. Garp ingin pergi ke wilayah kekuasaan dari bajak laut Kurohige, di mana pertarungan antara Garp dan Kurohige sangat mungkin untuk terjadi, dan ini bakal jadi momentum yang luar biasa bagi One Piece sih. Entah apa yang sebenarnya akan dimunculkan oleh Odachi dalam waktu dekat ini terlebih dahulu, kita gak tahu. Namun yang pasti, emang beberapa misteri di One Piece akan segera terungkap dalam waktu yang sangat amat dekat, guys. Oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. So, see you next time. Ada Sekarang stay safe everyone. Salam Animania.